Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kombre akan menjelaskan tentang dogma sentral, biologi molekuler, dan sequencing biologis. Berikut adalah daftar isi presentasi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, segala informasi yang didapatkan pada makhluk hidup berawal dari DNA yang terdapat di dalam inti sel makhluk hidup. Proses mengubah informasi dari DNA menjadi sesuatu yang berguna bagi makhluk hidup disebut dengan central dogma. Sementara ilmu yang mempelajari central dogma adalah konsep molekular sel dalam biologi. Kedua hal tersebut akan terkait dengan proses sequencing DNA. Oleh karena itu, dalam presentasi ini akan kami bahas mengenai central dogma dalam kehidupan, konsep molekuler sel, sequence biologi, dan proses sequencing DNA dalam biologi. Pertama, dogma sentral biologi molekuler. Dogma sentral dalam biologi molekuler adalah penjelasan alur informasi genetika dalam suatu sistem biologi. Sering dikatakan bahwa DNA membentuk RNA dan RNA membentuk protein. Walau ini bukan penjelasan aslinya, pertama kali ini dinyatakan oleh Francis Crick pada tahun 1957, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1958. Dogma sentral ini menyatakan bahwa saat informasi sudah lewat dalam protein, ia tak bisa keluar lagi. Lebih rinci lagi, transfer informasi dari asam nukleat ke asam nukleat atau asam nukleat ke protein mungkin dapat terjadi. Namun transfer dari protein ke protein atau protein ke asam nukleat tidak memungkinkan. Informasi berarti di sini penentuan urutan yang tepat, baik basa dalam asam nukleat ataupun residu asam amino dalam protein. Dia menyatakannya kembali dalam makalah Nature yang diterbitkan pada tahun 1970. Dogma sentral biologi molekuler berkaitan dengan transfer informasi berurutan residu demi residu yang terperinci. Ini menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dapat ditransfer kembali dari protein ke protein atau asam nukleat. Versi kedua dari dogma sentral ini populer, tapi tidak benar. Ini adalah jalur sederhana, DNA ke RNA, lalu ke protein, yang diterbitkan oleh James Watson dalam edisi pertama The Molecular Biology of the Gene pada tahun 1965. Versi Watson berbeda dengan versi Crick karena Watson menggambarkan prosesnya menjadi dua langkah, dari DNA ke RNA, lalu RNA ke protein, sebagai dogma sentralnya. Sementara dogma tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Crick, tetap berlaku sampai sekarang, tapi versi Watson tidak. Informasi tentang biologi. Biopolimer yang membentuk DNA, RNA, dan polipeptida adalah polimer linier. Artinya, tiap monomer terhubung dengan maksimal 2 monomer lainnya. Transfer informasi menurut dogma sentral secara ideal berupa transfer bersifat tepat dan deterministik. Berikut adalah 3 kelas transfer informasi menurut dogma sentral. Yang pertama, kelas transfer informasi secara umum, DNA ke DNA, dan DNA ke RNA, atau RNA ke protein. Ada juga kelas transfer khusus seperti RNA ke DNA, RNA menjadi RNA, dan DNA menjadi protein. Berikutnya ada kelas transfer informasi yang tidak diketahui seperti protein dari DNA, protein menjadi RNA, dan protein menjadi protein. Transfer informasi susunan biologi umum. Yang pertama, transfer informasi susunan biologis umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, replikasi DNA. Di sini terjadi proses menduplikasi informasi dari DNA yang akan digunakan. Replisom, protein kompleks, melakukan replikasi informasi. Proses ini biasanya terjadi selama fase pada siklus sel. Berikutnya, proses transkripsi. Informasi DNA direplikasi dalam bentuk RNA atau messenger RNA yang baru dirakit. Proses ini dibantu enzim polimerase. Pemrosesan meliputi penambahan tutup S-aksen dan ekor poli A ke rantai pra-mRNA. Produk dari adalah rantai messenger RNA yang matang.
Berikutnya proses translasi. mRNA yang matang menemukan jalannya ke ribosom. Ribosom membaca kodon triplet mRNA atau kodon inisiator metionin di hilir siklus pengikatan ribosom biasanya dimulai dengan AUG adenoacyl guanin. Kompleks faktor inisiasi dan faktor pemanjangan membawa RNA transfer aminosilasi tRNA ke dalam kompleks ribosom mRNA. Pencocokan kodon dalam mRNA dengan antikodon pada tRNA. Translasi atau penerjemahan diakhiri dengan kodon stop dapat berupa triplet UAA, UGA, atau UAG. Informasi dengan biologi secara khusus. Ini ada 3 tahap. Pertama, transkripsi terbalik. Di sini transfer informasi dari RNA ke DNA. Ini adalah proses di mana genetik dari RNA ditranskripsi menjadi DNA baru. Keluarga enzim yang terlibat dalam proses ini disebut transkriptase terbalik. Kemudian replikasi DNA, penyalinan satu RNA ke yang lain. Enzim yang menyalin RNA ke RNA baru disebut RNA dependent polymerase. Kemudian translasi langsung dari DNA ke protein. Translasi ini, DNA protein telah ditentukan dari sistem bebas sel menggunakan ekstrak dari Escherichia coli yang mengandung ribosom. Fragmen sel ini dapat mensintesis protein dari tempat DNA untai tunggal yang diisolasi dari organisme lain. Oke, berikutnya adalah sequencing biologis. Pengertian sequencing biologis itu adalah urutan DNA yang dikaitkan dengan alfabet DNA 4 huruf, di mana A, C, G, dan T masing-masing mewakili asam nukleat, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sebuah molekul DNA terdiri dari 2 untai nukleotida yang dipilih menjadi susunan heliks ganda atau double helix, di mana struktur 2 untai itu penting untuk replikasi molekul DNA. DNA sequencing. DNA sequencing itu adalah proses penentuan urutan basa nukleotida dalam suatu potongan DNA. DNA genom akan dipecah menjadi banyak bagian lebih kecil, mengurutkan potongan-potongan, dan merakit urutan menjadi satu bagian yang panjang. Dalam perkembangannya ini, metode ini dinamakan Sanger sequencing. Sanger sequencing adalah metode yang digunakan untuk memproses DNA sequencing, di mana DNA target akan disalin berkali-kali, yang selanjutnya membuat fragmen yang dengan panjang yang berbeda. Selanjutnya akan jelaskan proses Sanger sequencing. Yang pertama, sampel DNA yang akan diurutkan itu digabungkan dalam tabung dengan primer DNA polimerase dan nukleotida DNA. Nah, di mana dalamnya terdapat DATP, DTTP, DGTP, dan DCTP. Keempat nukleotida dideoksi oleh pengakhiran rantai yang diberi label Porna, tapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada nukleotida biasa. Kemudian, campuran tersebut pertama-tama akan dipanaskan untuk memisahkan untaian DNA, kemudian didinginkan sehingga primer dapat mengikat template untai tunggal. Nah, setelah primer terikat, suhu akan dinaikkan lagi secara terus-menerus itu untuk memungkinkan DNA polimerase untuk mensintesis DNA baru. Di mana DNA polimerase akan terus menambahkan nukleotida ke rantai sampai terjadi penambahan nukleotida di deoksi. Pada saat itu, tidak ada nukleotida lagi yang akan ditambahkan, sehingga untaian akan berakhir dengan nukleotida di deoksi. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, proses yang sudah disebutkan tadi akan diulang dalam beberapa siklus. Pada saat siklus selesai, hampir ada jaminan bahwa nukleotida di deoksi akan digabungkan pada setiap posisi DNA target dalam setidaknya satu reaksi, yang artinya tabung akan berisi fragmen dengan panjang yang berbeda, yang berakhir pada masing-masing posisi nukleotida dalam DNA asli, di mana ujung fragmen akan diberi label dengan warna yang menunjukkan nukleotida akhir mereka. Kemudian setelah reaksi selesai,
fragmen akan dijalankan melalui tabung tipis panjang yang berisi matriks gel dalam proses yang disebut elektroforesis gel kapiler, di mana fragmen pendek yang bergerak cepat akan melalui peri-peri gel, sedangkan fragmen panjang akan bergerak lebih lambat. Nah, pada saat fragmen melintasi garis akhir di ujung tabung, maka setiap fragmen akan diterangi oleh laser, sehingga memungkinkan pewarna yang menempel untuk terdeteksi. Terakhir, fragmen terkecil akan melintasi garis akhir terlebih dahulu, diikuti oleh fragmen terkecil berikutnya, dan seterusnya. Jadi, warna yang terdaftar satu demi satu pada detektor, urutan potongan DNA asli dapat dibangun satu nukleotida pada satu waktu. Data tersebut akan direkam oleh detektor yang terdiri dari serangkaian puncak dalam intensitas fluoresensi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.